Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok mata kuliah pemrosesan teks dengan proyek akhir kami yang berjudul Analisis Bias Media pada Berita Digital menggunakan model pemrosesan bahasa. Next. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Selvi Kusuma dengan NIM akhir 034 dan yang kedua ada Catherine Honi dengan NIM akhir 076 dan yang terakhir ada Salsa Bilarinita dengan NIM akhir 179. Pertama-tama, di sini kami akan menjelaskan flowchart atau diagram alur yang akan kami lewati selama proyek kami. Yang pertama, di sini kami ada melakukan dataset collection dengan cara scraping web, dengan kami melakukan scraping URL dan deskripsinya yang kami ambil dengan mendapatkan 300 baris data. Selanjutnya ada pre-processing, untuk membersihkan dan menyiapkan data. Selanjutnya, kami melakukan feature engineering untuk mengekstrak fitur relevan. Tahapan intinya mencakup pada sentiment analysis untuk mengklasifikasikan sentimen dengan positif, negatif, dan netral. Dan juga ada subjectivity analysis untuk mengevaluasi apakah deskripsi teks tersebut bersifat subjektif dan objektif. Analisis di atas menggunakan pemodelan dengan random forest yang akan dievaluasi menggunakan matriks seperti akurasi dan F1 score. Kemudian divisualisasikan dalam bentuk word cloud dan juga conversion matrix headmap. Next. Kemudian ada tahapan pre-processing. Di sini kami melakukan 5 tahapan pre-processing. Yang pertama ada lower caching, kedua remove function, ketiga remove stop word, keempat tekan Z, dan yang kelima lemmatization. Kemudian ini terdapat output dari pre-processing yang kami dapatkan. Untuk memudahkan pada proses selanjutnya, kita hanya mengambil kolom yang sudah melewati proses pre-processing pada tahap lemmatization. Selanjutnya, di sini kami akan melakukan feature engineering. Yang pertama ada analisis snare, dan yang kedua ada word to fact. Next. Nah, di sini ada hasil dari analisis snare dengan cara seperti yang tertera di layar dan juga ada word to fact. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis sentimen. Yang pertama itu ada sentimen labeling, yaitu mengklasifikasikan berita sebagai positif, yaitu nilainya 1, netral nilainya 0, atau negatif itu nilainya negatif 1. Next. Kemudian di sini divisualisasikan menggunakan histogram yang dimana nilai hasil akhirnya yaitu dengan description negatif itu berjumlah 50, netral 130, dan positif itu 115. Next. Kemudian di sini ada visualisasi untuk word cloud-nya. Yang hitam ini untuk sentimen negatif. Yang pink ini untuk sentimen positif dan yang putih itu untuk netral. Next. Kemudian untuk analisis sentimen ini juga ada splitting data, yaitu di mana data dipisah menjadi 206 data latih dan 89 data uji. Next. Pada analisis sentimen ini, model random forest memberikan hasil sempurna dengan akurasi, precision, recall, dan event score sebesar 1. Jadi di sini tuh nilainya sempurna. Dan bentuk conversion matrixnya itu seperti pada layar. Next.
Selanjutnya terdapat subjektif analisis. Yang pertama kita melakukan subjektif label. Dari hasil analisis ini kita mendapatkan kolom deskripsi yang memiliki nilai 0 untuk objektif, nilai 1 untuk cukup subjektif, dan nilai 2 sangat subjektif. Kemudian terdapat visualisasi histogram. Dari histogram di atas ini menunjukkan jumlah pada kolom deskripsi yang memiliki nilai objektif sebanyak 165 teks, nilai cukup subjektif terdapat 75 teks, dan sangat subjektif terdapat 55 teks. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan dari keseluruhan jumlah kolom teks deskripsi dominan membahas hal yang objektif. Kemudian terdapat visualisasi word call, di mana yang ini untuk subjektif, untuk yang objektif, yang pink untuk sangat subjektif, kemudian yang bawah sendiri ini untuk analisis yang cukup subjektif. Kemudian kita juga melakukan splitting data. Di sini kita juga membagi data menjadi dua. Yang pertama, data latih dengan jumlah 206 data dan data ujinya berjumlah 89 data. Kemudian terdapat pemodelan random forest. Dari hasil model random forest ini memberikan hasil yang sangat sempurna dengan akurasi prevention, recall, dan F1 score sebanyak sebesar 1. Hal ini juga menunjukkan bahwa model dapat memprediksi data uji dengan sangat baik. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, kami bisa mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Model Random Forest terbukti efektif dalam menganalisis sentimen dan subjektivitas berita digital, khususnya pada berita BBC News. Nah, pada analisis sentimen, model mampu mengklasifikasikan berita ke dalam kategori positif, netral, dan negatif, dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, di mana berita yang dibahas dominan memiliki sentimen netral. Begitu pula dengan analisis subjektivitas, model berhasil menentukan tingkat subjektivitas berita sebagai objektif, cukup subjektif, dan juga sangat subjektif. Dengan hasil menunjukkan bahwa sebagian besar berita tersebut bersifat objektif. Hasil evaluasi model menghasilkan nilai akurasi sempurna yaitu 1, precision, recall, dan F1 score yang semuanya bernilai 1 juga, yang mengindikasikan performa model yang optimal pada data uji. Next. Cukup sekian dari progres laporan proyek akhir kami. Semoga dapat dipahami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.